Halo semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini. Ini adalah review market di tengah minggu, terutama untuk mengupdate sektor-sektor yang lagi hot atau sektor-sektor yang lagi jadi pembahasan. Nah, sektor komoditas seperti yang sudah gue info di video sebelumnya, kemungkinan akan koreksi dan ternyata terjadi seperti itu karena memang harganya sudah tinggi dan jenuh beli. Dan bagi kalian yang ingin mencari posisi entry, seperti apa strateginya kita bahas. Dan di video ini juga akan ada sektor properti yang hari-hari ini dari hari Senin itu mulai hot dan mulai breakout gitu ya. Kalian yang mau cari strategi entry-nya bisa juga nonton di video ini, kita akan bahas juga. So, kita bahas sama-sama sekarang. Let's go! Langsung aja kita mulai guys ya. Jadi hari ini IHSG cukup bagus setelah hari Senin tertekan ya. Hari Senin tertekan, dan kalau minggu lalu sektor komoditas menjadi primadona. Dimulai dari awal pekan ini sektor komoditas menjadi pemberat laju IHSG karena penurunannya ya gitu ya. Dan kalau kalian nonton video yang gue bikin di hari Minggu kemarin, hari Sabtu ya, gue sudah bilang bahwa kenaikan harga saham di komoditas itu sudah cukup tinggi. Jadi kalau kalian baru mau masuk itu beresiko teman-teman. Dan kejadian hari ini beberapa saham komoditas tuh ARB, kemarin Indi sudah ARB. ARB itu auto reject bawah, artinya mengalami penurunan mentok di paling bawah, kurang lebih sekarang 7%. Jadi sudah sangat beresiko gitu ya. Jadi semoga kalian nonton dan aware hal itu. Dan sekarang kita akan coba bahas ya, secara singkat aja, gimana sih saham-saham itu, apakah masih akan melanjutkan ke penaikan atau mencari titik keseimbangan baru gitu ya. Idealnya itu sebenarnya mencari titik keseimbangan baru tuh teman-teman. Nanti kita akan coba cek dengan Fibonacci. Saya bisa pakai Fibonacci untuk melihat case-case seperti ini. Di samping komoditas, di sesi akhir gue akan bahas saham properti yang dari hari Senin itu mulai menjadi sektor yang cukup hot dan kenaikannya lumayan banget teman-teman. So let's start dari mulai Antam ya. Sebelum ke sahamnya, sebentar ya kita cek saham-saham, bukan saham, harga komoditasnya dulu teman-teman ya. Pertama ada batu bara. Batu bara itu masih di 423, hari ini kenaikan sedikit 0,12%, masih cukup bagus. Minyak sawit CPO naik kembali ke angka 7.600, naik 8% hari ini, juga cukup bagus. Kemudian harga minyak mentah ya, ini turun 4%, tapi sekarang masih di harga yang sangat tinggi teman-teman, 120. Jadi resikonya kalau minyaknya naik semahal ini, memang sahamnya naik, tapi ada kemungkinan nanti kayak bensin dan lain-lain juga harganya bisa ikutan naik kalau memang harga minyak mentahnya terus mengalami kenaikan seperti ini teman-teman. Jadi akan ada implikasinya juga gitu ya. Kalau untuk sektor nikel, harga nikelnya sendiri mengalami penurunan ya, turun 4%, yang juga wajar karena sudah naik cukup tinggi. Oke, kita jadi udah ngelihat 4 ya, 4 komoditas, batu bara, CPO, kemudian nikel dan emas. Bukan emas, minyak mentah. Kita mulai dari yang pertama adalah saham dari sektor pertambangan nikel ya. Antam ini banyak orang bilang emas karena mungkin jualan ke retailnya adalah emas, tetapi produksi yang besarnya dia adalah nikel teman-teman gitu ya. Hari ini minus 0,669% alias ARB. Kalau secara teknikal dia memang ada breakout kuat di sini ya. Ini pertama kalian bisa lihat ya, gua akan coba bikin areanya di sini, rectangle. Jadi ketika Antam break area ini itu cukup bagus sebenarnya teman-teman. Volumenya juga lumayan besar ya di hari ini ya. Kemudian ternyata besoknya lagi volumenya itu seakan-akan dibanting gitu ya. Sudah naik breakout cukup bagus tapi dibanting. Dan memang di sini dia naiknya itu ada gap up ya di sini. Kenapa gap up ya? Karena di HK pagi-pagi ya. Ini ada gap up. Terus hari ini turun, candlenya juga sangat-sangat kurang bagus karena ini bisa dikatakan itu langsung ARB dengan volume yang besar dan terjadi penurunan gap down yang besar. Sekarang kita akan coba ukur ya dengan Fibonacci. Sebenarnya dalam candle yang seperti ini sih
Gini ya. Jadi area sekarang itu sudah di area 61,8 yang biasa disebut-sebut sebagai golden ratio-nya Fibonacci. Masalahnya adalah penurunannya dalam 2 hari terakhir ini sangat besar dan saya sih berekspektasi ini akan kembali melanjutkan penurunan. Kemana? Kurang lebih akan kembali ke area-area konsolidasinya terakhir di harga 2.200 sampai 2.400. Itu area yang kalau coba kita lihat ya. Kalau dia ARB sekali lagi ya, 6%, ya kalau dia ARB sekali lagi teman-teman itu kurang lebih di harga 2.500. Jadi mungkin harga 2.200 sampai 2.500 kita bisa berharap Antam mulai berhenti ARB dan sideways lagi ya, konsol lagi sebentar. Kalau memang dia masih sanggup untuk naik, dia akan kembali retest ke harga atasnya dia. Di sini juga ada gap yang kemungkinan besar juga akan ketutup juga gap ini ya di 2.450. Jadi watch aja, pantau saham Antam ketika bermain di 2.200 hingga 2.400. Itu untuk Antam. Lanjut adalah Harum ya. Harum juga sama ya, dia adalah nikel, saham dengan produksi nikel. Nah, kalau si Harum ini itu volumenya nggak separah Antam gitu ya ketika terjadi buangan. Dan meskipun hari ini juga nasibnya sama dengan Antam, si Harum ini sudah berada di area konsolnya dia terakhir sebenarnya gitu. Kalau dia dibawa turun lagi, maka next stopnya itu kembali ke area-area 10.800 sampai 11.000. Sebenarnya kalau nggak ada gap up kayak gini, itu breakout dari 11.000-nya 11.700 si Harum ini bagus sih secara chart. Hanya saja ya candlenya jadi rusak gini ya, ada gap up, gap down. Jadi secara teknikal ya dia sudah berada di area ini. Berarti kalau dia konsol lagi kembali ke area ini, it's okay sih ke sini ya. Jadi ini konsolidasi sideways-nya dia terakhir. Teman-teman bisa mulai perhatikan lagi ketika dia sudah berada di area ini lagi gitu. Saya lupa melihat akumulasi dan distribusinya. Kita coba cek ya hari ini. Distribusi di saham Antam, kalau di Harum malah distribusinya kecil ya. Jadi Antam yang memang dari volume juga kelihatan distribusinya cukup besar. Itu untuk nikel-nikelan ya. Kita lanjut ke batu bara. Kalau batu bara kena penurunannya masih bagus ya, karena hari ini kayak ITMG juga turunnya hanya 1,77%, masih di harga 27.000 yang merupakan harga yang belum turun jauh untuk sektor-sektor batubara gitu ya. Kalau kita lihat memang kayak ITMG ini agak beda ya kalau di compare dengan Indi, gerakannya nggak terlalu liar teman-teman. Secara chart juga di minggu lalu salah satu yang menjadi alasan saya memberikan opini terkait batubara, saham batubara itu adalah candlenya banyak yang seperti ini nih. Dia naik tapi candlenya itu membentuk upper shadow terus. Jadi sempat naik tinggi turun, naik tinggi turun, naik tinggi turun, dan akhirnya mulai turun ya setelah ada candle seperti seperti doji di puncak gini. Mulai turun. Kita coba cek dengan Fibonacci retracement-nya dia sampai ke sini. Jadi 61,8 daripada ITMG itu di kisaran harga 26.700 teman-teman. Jadi perhatikan kalau ITMG mulai kembali ke area itu, karena di area ini juga terakhir dia sempat tertahan di sini ya 26 ribuan. Kemudian kita lihat secara volume, penurunan ITMG itu disertai dengan penurunan volumenya juga, meskipun sebenarnya ini tergolong dengan volume yang tinggi. Kalian boleh perhatikan di sini ya.
volume dari ITMG itu kecil-kecil terus teman-teman. Tapi kalian lihat volume setelah dia breakout besar di sini, volumenya cenderung besar-besar. Memang besarnya nggak sebesar breakout yang ini, tetapi ini lebih besar daripada volume rata-ratanya dia yang dibentuk dari Desember sampai Februari, gitu ya teman-teman. Sekarang kita lihat akumulasi ataupun distribusinya, sedang distribusi besar ya dari ITMG ini. Memang disertai dengan sedikit ya upaya buy daripada 3 sekuritas asing, tapi belum seimbang antara seller dan bayarnya, terutama dari sisi seller yang hanya 19 sekuritas di hari ini. Itu untuk ITMG. Kita pindah cepat sekarang ke Adaro. Adaro juga sudah naik tinggi dan hari ini turunnya 1,28%. Kita sekarang coba cek ADRO. Ya, ketimbang ITMG, candlenya ADRO ini masih kelihatan lebih bagus ya. Nggak banyak upper shadow di saham ADRO ini. Kalau kalian lihat, kita pindahin dulu titiknya dari sini. 61,8-nya si ADRO adalah pas memang sebelum dia breakout ya di sini. Di harga 2.700 lah ya, di harga 2750 kalian bisa pakai range itu. Ada kemungkinan ADRO untuk retrace dulu ke area 2750 ini. Dan kalau kita lihat di candle hari ini sedikit ada perlawanan ketika dia turun sampai ke 2960. Diangkat lagi hingga ke 3080. Volumenya hari ini juga dibandingkan dengan dia breakout di sini cukup besar teman-teman. Jadi terlihat masih cukup oke untuk ADRO. Kalau dia retrace bisa jadi kesempatan yang bagus. Dan beda dengan ITMG, hari ini justru Adaro ada akumulasi ya dari top 5-nya 4 diantaranya adalah sekuritas asing. Jadi masih punya potensi untuk lanjut kenaikan. Tetapi idealnya retrace dulu lah ya. 2.700 sampai 2.800 saya rasa cukup menarik untuk ADRO kalau akumulasinya masih lanjut naik. Itu untuk ADRO. Next adalah saham minyak yaitu Medco. Medco ini sama ya, dari sejak mulai tanggal 24 Februari itu dia upper shadow tinggi, upper shadow lagi. Hari ini juga upper shadow lagi dan close-nya di 650. Jadi dengan penurunan dari minyak menurun ya, dengan komoditasnya menurun, ada potensi Medco untuk kembali melanjutkan penurunan setidaknya sampai ke area 600. Jadi kita coba cek. Di sini ya, di 620. Jadi dikit lagi lah 620. Karena hari ini tuh low-nya dia 635. Oke, jadi 600 sampai 620 kalian bisa perhatikan kalau ada indikasi dia mulai reversal naik, bisa menjadi kesempatan yang bagus untuk ikutan entry juga. Oke. Itu untuk Medco, kita coba cek sebentar. Akumulasinya netral aja ya hari ini. Sebenarnya nggak terlalu banyak sinyal akum maupun distribusi di Medco. Mudah-mudahan sedikit turun lagi, koreksi yang wajar dan bisa ngasih kesempatan untuk ikutan entry. Itu untuk Medco. Lalu LSIP itu hari ini tertekan di pagi hari, tapi kemudian rebound dan close-nya hijau teman-teman, seiring dengan harga minyak sawitnya yang juga hijau gitu ya. Dan untuk LSIP sendiri 1400 ya, itu juga merupakan golden ratio-nya dia. Jadi ketika dia turun hari ini sampai ke 1400, tadi mestinya teman-teman mulai bisa amati ya untuk ikutan entry di saham LSIP kalau belum punya. Kalau sudah punya bisa hold dulu aja santai di atas 1400 ini masih cukup bagus sih LSIP untuk di hold. Kalau misalkan kalian mau entry
tunggu lagi ketemu area 1400. Kalau dia masih lanjut naik, masih ketemu area itu dan ada reversal, boleh lagi ikutan entry. Sejauh ini CPO masih cukup bagus dan masih lanjut potensi untuk ke angka-angka 1500-an lagi ya. Itu untuk LSIP. Coba kita lihat tab G ya. Tab G kenaikannya lebih liar sih daripada LSIP. Ya, tab G juga hari ini close-nya 800. Volumenya juga cukup besar. Akumulasinya tapi lebih akumulasinya sih lebih bagusan LSIP ya ketimbang tab G. Jadi kalau kalian mau watch tab G itu tunggu-tunggu di area 730-an lagi lah, di area sini ya, area konsolnya dia terakhir. Nah itu untuk sektor-sektor di komoditas teman-teman. Sekarang saya lanjut sebentar untuk properti yang juga lagi cukup hot karena breakout dari polanya dia. Jadi kita bisa melihat hampir sama polanya. SMRA ini double bottom. Ini bottom yang pertama di sini. Saya coba gambarin dari sini ya. Dari sini ini adalah bottom yang pertama. Lanjut ini adalah bottom yang kedua. Jadi hari ini dia breakout dari neckline double bottom yang ini. Jadi sih ini saya melihatnya sebagai double bottom. Dia breakout dari 770 SMRA dan sekarang close-nya 805 gitu ya. Kalau kalian belum ada barang, tunggu dia retrace ke area-area ini ya, area neckline-nya dia 780-an. Kalau ternyata lanjut naik karena volumenya hari ini besar banget ya. Di sini ada MA 200 825. Kalau dia breakout dari area ini akan memperkuat konfirmasi perubahan tren dari SMRA. Kalau kita lihat secara akumulasi hari ini mestinya sih besar ya kan, mestinya besar. Hari ini ada big akumulasi di saham SMRA. Jadi menarik kalau dia bisa langsung lanjut breakout dari MA 200. Targetnya ke 950-an. Itu untuk SMRA. Terakhir adalah Pewon. Pewon ini sebenarnya saham yang pingin saya tampung dulu dalam jangka lumayan panjang. Harganya jangan naik-naik dulu, tapi ternyata nggak dikasih waktu panjang gitu ya untuk akumulasi. Dan secara trend line pertama dia sudah break memang daripada trend line-nya dia. Lalu kita bisa ngelihat di sini ada area konsolnya dia sideways juga sudah dipatahkan, breakout, dan breakoutnya juga dengan volume besar gitu ya, volume besar. Selanjutnya di atas itu ada area konsol lagi di sini, besar kemungkinan dikit lagi ya Pewon akan lanjut ke area ini 520 540. Resisten terakhirnya dia tentu yang di sini puncak sini itu di 560. Bisa kalian manfaatkan untuk sell on strength, atau kalau memang sedang lanjutnya naik ya let's the profit run. Itu aja sih untuk sektor properti teman-teman. Itu dia teman-teman review singkat di tengah minggu kali ini. Gue jarang banget sebenarnya bikin review tengah minggu. Semoga kedepannya bisa lebih sering lagi ya untuk bikin review di tengah minggu, karena di tengah minggu itu banyak sesuatu yang hot, menarik, dan kita bisa bahas di sini. Di video ini gue bahas sektor komoditas ya, ada nikel kayak Antam, Harum, kemudian ada sektor di batu bara ya, ada Adaro tadi, ada ITMG, lalu ada minyak, dan ada CPO juga yang kita bahas di video ini. Lalu ketambahan sektor properti, gue bahas SMRA dan Pewon ada 2. Dan kalau sektor komoditas itu dia mengalami koreksi, dan menurut saya ini wajar karena sudah rally lumayan panjang kemarin. Kita tinggal mencari posisi entry yang bagus untuk kita masuk di sana. Sedangkan properti menurut saya ini masih awal banget teman-teman. Jadi kita kasih kesempatan untuk koreksi dan kita cari posisi entry yang baik juga seperti pembahasan di video ini. Dan di video ini bukanlah ajakan jual beli.
Jadi lakukan analisa kalian sendiri, ini hanya sebagai referensi dan insight buat teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau kalian suka, subscribe guys, like, dan share. Komen juga, feel free, kita bisa diskusi saham apapun di situ, baik untuk invest maupun untuk trading. See you in the next video. God bless you guys. Bye-bye.